Oke teman-teman, ini langsung kelanjutan video yang bikin box ini ya. Jadi saya satukan aja videonya ini sekalian saya unboxing rangkapan reptil. Jadi ini ada tempat bukan tempat gunting jepitan untuk ngasih makan iguana dan sebagainya lah. Ini sekalian videokan aja. Ini baru sampai kemarin ya. Jadi kayak gimana coba kita lihat. Tapi di situ sih reviewnya bagus teman-teman ya. Jadi dia jepitannya bentuknya bukan kayak pinset tapi kayak gunting gitu teman-teman. Ini untuk ngasih asik. Ini harganya kalau nggak salah sekitar agak mahal teman-teman. Aku lupa kalau nggak salah 70.000 kalau nggak salah. Antar segitu. Tapi aku lihat reviewnya sih bagus. Pinset itu memang harganya segitu teman-teman, 50, 60, 70.000. Jadi kalau yang bentuk pinset saya kurang suka, jadi bentuknya kayak gini gunting deh. Bentar, ini macam mana ya? Oh, dia ada geriginya untuk jepit ya. Jadi dia nggak bergerak. Jadi kalau mau digunakan agak di tek ke atas sedikit. Nah ini udah terbuka, jadi dia gini teman-teman, ketahan dia, presisi teman-teman. Jadi untuk jepit daging, jepit buah, kita mau ngasih makan iguana atau biawak kalau udah besar aman. Nanti kita jepit buahnya lebih enak karena ini ada drat-dratnya tuh, ada drat-dratnya, jadi lebih aman. Bukan lebih aman juga, lebih lebih presisi lah, nggak lepas-lepas. Kalau kayak buah pepaya kan licin dia, kalau pakai pinset biasa kadang lepas-lepas. Ini aman sih tuh, set. Nah, nanti tinggal kasih suapin, jadi nggak bakal kegigit ya, bukan digigit, kegigit sama binatang piaraan kita saat kita hand feed. Jadi kalau binatang udah besar, iguana atau biawak udah besar, saya nggak menyarankan untuk menggunakan tangan langsung, pasti ada kalanya kegigit. Karena dulu saya juga udah pernah kegigit, untuk kena kuku aja gitu. Nah langsung lanjut teman-teman. Ini saya beri perlengkapan reptil ya, karena sekarang musim hujan juga ini. Jadi lampu cuma satu, ganti-gantian ada, sedangkan reptilku ada 3 yang butuh penghangat. Aku sih cuma pakai UV aja teman-teman, karena untuk UVB itu kalau cuma seminggu nggak dijemur itu masih aman teman-teman ya. Asal udah lebih dari seminggu nggak dijemur itu agak-agak bahaya. Kalau cuma seminggu masih aman, karena yang penting hangat dulu. Jadi di sini aku beli apa aja? Aku beli kokopit teman-teman. Ya koko khas. Kemarin aku pesennya koko chip padahal, kalau nggak salah ya. Ntar aku cek dulu. Kemarin tuh kalau nggak salah aku pesennya koko chip, tapi yang ini yang dikirim koko khas. Namanya beda. Ntar aku cek dulu ya. Ntar aku cek. Oh iya benar, koko khas. Aku yang salah teman-teman. Koko khas, benar koko khas. Karena dia hampir sama koko chip dengan koko khas itu. Lupa aku teman-teman. Benar koko khas. Kalau koko chip itu dia kalau nggak salah lebih besar lah teksturnya, ini lebih kotak-kotak gitulah, lebih gede gitu. Ini untuk alas si reptil ini, si biawak, jadi dia saat naik turun kandang biar kering gitulah teman-teman. Jadi ini pun bisa digunakan berkali-kali. Aku cuma testing aja, tes dulu berapa banyak gitu. Ini 30.000 dapat segini teman-teman. Untuk box segini nggak tahu, aku belum coba. Nanti kita sekalian aplikasikan pas nggak untuk box yang ukuran sebesar ini, cukup nggak gitu. Kalau feelingku sih cukup lah, tapi dia tipis-tipis. Kalau untuk mau tebel ya harus 2. Kalau 2 60.000. Makanya saya tes dulu ukurannya seberapa. Ini harga segini aja udah 30.000 teman-teman. Nanti linknya bakal ku kasih lah, linknya pembelian ini sama yang gunting ini. Ini beda toko, yang ini satu toko ya, karena satu box. Ini memang satu. Terus aku beli ini jungle herb, aku udah punya teman-teman yang lama.
Nah, ini untuk gecko, kalsium gecko, untuk iguana, untuk biawak pun bisa. Ini udah mulai habis. Ini bagus sekali teman-teman, karena dulu gecko ada yang pernah kena penyakit pencernaan, terus kena MBD, itu gara-gara nggak dapat kalsium. Yang terselamatkan yang gecko yang satunya itu, mungkin kalau lihat banyak yang lihat YouTubeku, tahulah gecko yang satunya yang masih terselamatkan, karena dulu punya 2 terus aku beli lagi lah. Selama ini aku menggunakan kalsium nggak pernah ada kendala lagi kena MBD dan apa, malah gecko-nya sekarang gemuk sekali, udah sampai gede. Udah, langsung lanjut. Ini aku beli fitting teman-teman ya. Ini beli fitting. Ini fittingnya mereknya aku lupa, bentar ya. Ini harga 100.000 teman-teman ya, 99.000. Kenapa aku beli fitting yang khusus? Karena untuk menggunakan lampu reptil itu teman-teman, jangan menggunakan fitting untuk belajar. Fitting belajar itu, jepitan yang belajar itu bahaya teman-teman, bisa terbakar karena dia bahannya plastik. Nah, kalau ini bahannya keramik teman-teman, seperti yang ini. Coba deh, yang ini bahannya pun keramik sama. Keramik. Yang ini bahannya pun keramik. Dia udah ada dimmernya kalau nggak salah, plus dimmer, jadi dia bisa diatur pencahayaannya, kekuatannya lah. Terus udah dikasih bonus colokan. Ini kan colokannya seperti ini, udah dikasih bonus colokan seperti ini, jadi bisa untuk listrik di kita. Ini untuk 14, untuk 10 ampere 250 volt 25, jadi aman teman-teman ya. Tapi biasa bakal ku colok langsung pun kayaknya bisa kok, karena colokanku seperti itu. Coba kita tes deh. Colokannya seperti ini nih. Bisa langsung masuk pun bisa ya, colokan-colokan gini tuh bisa. Tapi kalau mau pakai ini pun lebih enak juga. Yuk kita lanjut. Langsung ini lampunya ya, aku kemarin pesan Exotera 50 watt UVA karena aku butuhnya UVA aja. Yang intens ya teman-teman, karena yang intens itu warnanya kuning, jadi kalau aku pakai di malam hari pun lebih lebih sejuk lah kesannya ya. Kalau yang satunya yang Daylight itu kalau nggak salah yang Daylight itu dia cahayanya putih, menyerupai cahaya matahari siang hari gitulah. Ini Intense Exotera Baking Spot yang 50 watt ya. Ini ada peraturannya, jaraknya, karena ini kira-kira sekitar 30 cm, jadi ini 30 cm, dia derajatnya sekitar 82. Kalau 20 cm sekitar 32. Jadi jaraknya kalau nggak salah itu sekitar antara 20 sampai 30. Jadi suhunya kira-kira di segini lah. Antara 28 sampai 32 ini udah hangat lah. Apalagi kalau keadaannya tertutup itu pasti lebih hangat daripada ini. Untuk jarak yang terbuka ya teman-teman ya. Panasnya dari ujung sini sampai yang bawahnya jaraknya ya gini Celciusnya, cuma jarak 20 cm ya, sampai bawah 32 derajat suhunya. Tapi kalau keadaannya ruangannya tertutup pasti lebih hangat gitu teman-teman ya. Ini untuk yang terbuka ya kira-kira kayak gini gitu. Ini langsung kita tes. Oh ya, dapat stikernya dari Fortune Turtle. Inilah bukalapaknya di sini, mungkin nggak usah aku posting ya yang ini ya, di deskripsi nggak usah ada. Ini aja lah, mungkin bisa dilihat di Tokopedia. Di ini nggak endorse ya teman-teman, cuma kalau teman-teman butuh yang ya terjangkau lah, harganya terjangkau, kualitasnya bagus ya, boleh lah di sini. Kalau daripada nanya-nanya ke saya, bang beli di mana, ya di sinilah saya beli. Oke, ini pun saya baru pertama kali beli, makanya kita tes kayak gimana barangnya, apakah selamat. Ini sayangnya apa teman-teman, nggak dikasih bubble wrap ya. Lampunya ada bubble wrap, cuma yang lain-lain nggak dikasih. Bagusnya sih lebih dilapis lagi lah ya. Cuma di sini udah ada trigger belum ya? Di sini ada trigger, jadi aman ya. Kalau dibanting kita komplain aja ke ekspedisinya. Ini kenapa saya pakai ini, karena saya butuh yang agak belok-belok gitu teman-teman.
Kita langsung tes. Jadi perbedaannya yang 50 watt sama 100 watt kayak gini teman-teman. Nah, ini sama-sama Exotera ya. Ini 50 watt, ini 100 watt. Ukurannya berbeda, 2 kali lipat lah. Yang 50 watt lebih kecil ya. Kenapa pakai 50 watt ya? Biar irit listriknya, biar bisa lama, terus bisa berbagi teman-teman. Kalau semuanya dikasih 100 watt 100 watt, tekor bayar listriknya. Lumayan soalnya. Kita tes aja. Nah, bentar. Coba kan. Oke, saat penggunaan kayak gini, lampu-lampu yang berkekuatan ini ibaratnya wattnya tinggi ya teman-teman. Kalau bisa extensionnya pun ya cari yang benar-benar bagus teman-teman. Jangan pakai sembarang kabel extensionnya ya. Minimal kalau merek itu apa ya? Visalux lah, Visalux. Nah, itu Visalux itu udah standar lah ibaratnya. Ada yang lebih mahal lagi, ada semakin mahal biasanya kualitasnya semakin bagus, tembaganya semakin bagus. Jadi gunakanlah kabel yang benar-benar kualitas bagus teman-teman, karena ini wattnya tinggi ya. Nanti takutnya karena arusnya tinggi, kabel itu cepat panas teman-teman. Tembaganya ini cepat panas, kabelnya cepat panas, nanti takutnya terbakar. Kita akan menghindari itu. Jadi lebih bijak lah, mahal sedikit tapi aman, daripada kita murahan tapi terjadi sesuatu kebakaran atau apa gitu. Karena ini bakal pakai 2 lampu. Kita tes sekalian. Nah, rencananya kan gini, kita tesnya. Kita singkirin dulu nih. Nah, rencananya, oh ya, kita langsung aplikasikan aja ya. Ini bioanya lagi tidur. Sini. Nah, ini bioanya lagi tidur. Nah, kita aplikasikan, bentar. Koko khasnya sekalian lah ya teman-teman. Kita setting kandang. Jadi ini belum komplit kemarin. Jadi sekarang kita setting kandangnya sekalian mas ya. Ini pitanya kayak mau bungkus kado nih. Cantik. Jadi ini airnya di sini ya, biar aja. Oh ya, kita sekalian ganti airnya aja teman-teman ya. Bentar. Ini biawak ini buang kotoran itu biasanya di air. Makanya kenapa saya kasih air, dia cenderung buang kotoran di air, biar dia nggak bercecer kemana-mana. Kalau nggak dikasih air, pasti dia buang kotoran di mana-mana teman-teman. Nah, bagusnya biawak tuh gitu, dia pasti buang kotoran lebih memilih ke air nih. Dan ini kan kotorannya nih sisa, ada kalsium dan apalah itu. Biasanya nggak ada yang nggak sempurna, semua dikasih jangkrik ya. Biasanya ada kaki-kakinya yang nggak sempurna dicerna sama dia. Ini saya buang dulu. Tuh lihat biawaknya, kenapa di situ? Karena biasanya karena airnya kotor, dia nggak mau tidur di air. Tapi kalau airnya bersih, dia pasti tidur di air. Kita taruh di sini aja, di ujung sini. Terus koko khasnya ini nggak perlu dicuci teman-teman, karena udah memang khusus untuk reptil, dari sananya udah aman, nggak ada tambahan-tambahan kimia atau apanya ini. Biasanya kalau dari tanaman kita beli koko khas atau koko chip dari tempat jual tanaman, itu biasanya ada dicampur insektisida atau pestisida, terus dicampur pupuk ya kayak gitu. Itu biasanya bahaya, kalau bisa dicuci dulu kalau dari tanaman. Karena setahuku kalau belinya di tempat-tempat tanaman ada pestisidanya atau insektisida, terus ada pupuknya udah dicampur biasanya. Ini kan media tanaman kayak seperti anggrek teman-teman. Nah, kita tabur di sini. Ini biawaknya biarkan aja. Ada yang masuk. Dia dikira makanan itu. Ini jinak teman-teman tuh. Jinak dari alam ya teman-teman. Kalau nanya, Bang gimana cara jinakin biawak? Aku nggak tahu teman-teman. Ini udah jinak dari alam pas aku nangkap. Tuh teman-teman, kayaknya cukup ya. Tuh banyak memang. Tuh, nggak perlu tebel-tebel. Ini dia penasaran ini. Biawak itu ternyata pinter teman-teman. Dia itu penasaran, terus apa namanya ya? Tahu dia.
Kayak iguana, hampir sama. Kayaknya malah lebih cerdas biawak kayaknya. Kalau aku lihat ya. Oh, kayak gini. Nggak usah tebel-tebel. Yang penting cukup lah. Nah, jangan dimakan ya. Ini batunya ini aku ngambil dari batunya ini coba lihat nih, udah kelihatan ya. Ini batunya aku ngambil dari samping rumah teman-teman. Cuma ini belum aku masih cuma tempelan gini. Tapi posisinya aman, ini nggak bakal goyang tuh. Untuk ukuran segini aman. Nanti rencananya bakal ku lem kaca atau lem pakai apa namanya, kapas, terus pakai lem, kalau kita bilang lem Cina itu ya, biar lebih nempel lagi. Karena ukurannya masih segini, dia nggak bakal bisa goyangin si batunya ini nempelnya kuat kali. Nanti ya rencananya itu aku lem atau aku kasih semen biar dia lebih presisi lah gitu. Ini boleh lah di 1,5 aja cukup lah kayaknya. Fungsinya koko khas ini ya, ini kan dari box gitu teman-teman. Jadi dia lebih biar alasnya itu nggak licin teman-teman. Karena dia kalau jalan di alas yang licin kadang kesusahan, saya kasihan juga. Tapi kalau kayak gini dia lebih aman lah, lebih nyaman. Terus nanti kalau basah badannya lebih diserap dengan itu sama koko khasnya. Jadi kalau udah terlalu basah tinggal dijemur teman-teman, dicuci aja terus dijemur. Ini kayaknya aku bakal beli, bakal beli satu lagi lah rencananya gitu. Jadi saat dia dijemur, dicuci, kita bisa langsung ganti dengan koko khas yang lebih bagus. Ini dia karena air baru, langsung mandi dia, minum biasanya. Ternyata biawak ini bisa dibilang kalau rawatan sendiri teman-teman, dia menyukai sesuatu yang bersih. Tuh. Tadi dia di sini nih, tadi dia tiduran di sini nih. Tapi karena air kotor kan dia tidur di sini. Sekarang air bersih dia langsung nyemplung. Tuh langsung nyemplung ke air. Itu minum dia. Biasanya kalau nenggelamin air minum. Terus berenang juga tuh. Dia nyaman itu. Jadi ada yang bilang biawak ini suka yang agak-agak kotor bang gitu. Ya kalau di alam ya mau nggak mau, karena tempatnya lingkungannya kotor ya pasti mau nggak mau hidup di lingkungan kotor gitu. Cuman kalau lingkungannya bersih dia pasti lebih milih tempat bersih. Ini buktinya. Biawak-biawak ini lebih suka lingkungan bersih, terus menurutku lebih cerdas ya daripada iguana. Ini dari awal memang udah jinak teman-teman ya. Nah ini kayaknya cukup sih ya. Jadi tadi ini tuh kalau nggak salah ini 7 liter atau 6 liter, aku lupa lah teman-teman. Nanti cek aja di tokonya dia itu. Cek aja di situ ada berapa liter ini, aku lupa. Harga 30.000. Jadi tadi segini lah. Penuh segini ya. Jadi kepake sekitar berapa deh? 3/4 ya. Setengah lebih lah. Ini tinggal 1/4. 3/4 lah kira-kira. Ini udah penuh kayak gini. Jadi ukuran Gex. Ini CB90 teman-teman ya. Ukuran Gex CB90 dengan koko khas segini masih sisa. Ini udah penuh kali nih. Nah udah penuh, mau dibikin tebel kali juga bisa. Semua aku mau tebel kali lah, bisa juga biar nggak terlihat putih-putihnya cuman. Dasar lantainya lah bisa juga teman-teman. Oh dia senang kali nih, merasa nyaman. Nah ini untuk cadangan aja, kalau cuma ada yang kotor nggak bisa dicuci. Ini untuk tambahan. Yuk kita langsung coba lampunya. Ini udah kayak gini settingan kandangnya ya teman-teman. Ini udah mantap kali lah. Ada tempat sembunyinya, dia semua mau sembunyi atau basking. Ini kan nanti kalau dikenain lampu dia bakal hangat. Jadi perutnya kalau dia diem di sini bisa hangat juga. Terus saya tutup biasanya, ini caranya gini, ditutup. Nah ini ada terus lampunya bakal saya aplikasikannya kayak gini teman-teman. Jadi ini ngelanjutin yang settingan kandang kemarin ya. Ini atasnya
udah saya bolongin juga, tekniknya sama teman-teman kayak bolongin yang di depannya. Memang aku kelupaan nggak di videokan ya yang atasnya. Ini fungsinya untuk apa ya, sirkulasi lebih bagus lagi, semakin banyak lubang. Ini kawatnya bakal aman teman-teman, karena dia kalau ada bilang yang bang kalau pakai kawat ram bisa rubbing gitu, mulutnya rusak gitu. Itu tergantung karakter dari biawaknya teman-teman. Kalau ini karakternya paling manjat-manjat, nggak yang nyondol-nyondolin kepala pengen keluar gitu, nggak. Dia pinter kok. Dia kalau dibuka dia langsung manjat ke atas dari samping ini, dari samping ini. Nah, dari samping ini dia pasti langsung manjat atas, keluar gitu. Tapi kalau ditutup paling dia manjat terus merayap di sini. Dia nggak yang pengen keluar kayak apa iguana gitu, rubbing gitu, nyodok-nyodokin mulutnya keluar dari kotak-kotak ini. Karena ini pun ramnya nggak yang apa ya, yang nggak tajam. Ini ada lapisannya kayak anti karat, terus dia lebih nggak tajam lah teman-teman. Ada di toko bangunan ram yang udah lapis-lapis gini. Ada yang ram yang nggak dilapis itu lebih murah, biasanya lebih tajam. Tapi rata-rata orang reptil, iguana atau apa dia pakai ini ram yang ada lapisannya. Ini ada di toko bangunan. Nah, kenapa saya pakai yang penjepit gini, karena mau dijepit teman-teman. Nah, dijepit di sini. Nah, dijepit di sini, terus ininya di sini. Nah, kita setting dulu. Nah, settingannya kayak gini teman-teman. Jadi kenapa saya pilih yang apa namanya, yang ada kayak gininya daripada yang ini. Kalau ini kan dia harus ada tiangnya atau apa gitu kan, dijepit di mana gitu kan. Kalau ini dia enak, gampang, jepit dari jauh pun udah ada besinya ini, jadi bisa diatur lah ketinggiannya, posisinya. Nah, ini posisinya saya arahin ke batu, coba dilihat deh, ada ke batu yang di dalam, jadi batunya bisa hangat. Ini jarak sekitar, ukur ya, jadi jarak dari batu sampai atas itu kira-kira ya sekitar 28 sampai 30 cm lah, antara segitu teman-teman. Jadi suhunya normal, hangat gitu. Ini coba kita colok ya. Kita coba nyalakan lampunya. Nah, ini kurang pas ya. Tuh, coba deh. Bentar ya. Nah, ini extensionnya yang nggak pasnya. Tuh, ini fungsinya, ini pencahayaannya segini, nggak terlalu silo teman-teman. Ini fungsinya untuk meredupkan. Jadi kalau kita mau diredupkan tuh, mungkin bisa terlihat ya, lebih redup. Cuma aku nggak mau terlalu redup lah gitu. Cuma nggak mau terlalu terang, bisa tinggal diredupin, tapi panasnya pun sepertinya sama aja ya. Coba kita tes. Oh, panasnya berbeda teman-teman. Jadi kalau diredupkan dia panasnya semakin berkurang. Kalau lebih ditinggikan, pencahayaannya semakin terang, panasnya juga semakin tinggi. Jadi seperti ini teman-teman tampilannya ya. Coba dari atas. Nah, ini tampilan dari atasnya seperti itu. Coba dari atas. Nah, dari atas seperti itu. Jadi dia nembak ke batunya. Nanti kalau kalau biawaknya dia merasa butuh panas, di sana posisi ujung sana, posisi yang lebih dingin. Karena dia nembaknya di sini aja. Jadi kalau dia butuh panas, dia bakal ke sini, ke batu ini. Kalau dia butuh panas lagi, biasanya biawaknya ini bakal merayap dari samping sini, dari samping jaring sini. Nah, dari samping jaring sini naik ke sini, nanti dia bakal ke atas sini, jaring atas. Dia deketi lampu, jadi dia merayap kayak Spiderman. Oke, jadi tampilannya setelah disetting kandang secara sempurna dengan box second lah, ini box second, box bekas lah, ini CB90 sudah disetting gini seperti ini. Ini hampir mirip dengan kandang iguana ya teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa biawaknya
bahaya apa namanya ya, takut rubbing ya, yang bawah ini nggak usah dibolongin gitu ya, nggak usah dikasih kawat ram, yang dikasih kawat ram atas aja untuk penerangan gitu, biar sirkulasinya bagus juga teman-teman. Dia nggak bakal naik-naik, ini dia bisa naik karena di sini dikasih ram, dia bakal merayap dari atas. Cuma punyaku karena dia karakternya memang nggak takut manusia, terus udah nyaman di kandang ya, dia nggak pengen keluar-keluar, paling merayap-rayap gitu kalau ada saya. Kalau dibuka dia langsung keluar, dia udah pinter lah ibaratnya gitu. Jadi tampilannya kayak gini. Jadi coba, jadi depan sini. Oke, coba sini. Nah ini tampilannya kayak gini nih teman-teman ya. Tuh, ini tampilan dari depan. Itu koko khasnya, kesannya jadi lebih natural ya. Estetiknya lebih bagus, batunya juga, batunya untuk basking. Kenapa nggak saya kasih ranting ya? Menurut saya cukup lah dengan batu ini gitu kan. Tapi kalau mau ditambah ranting pun boleh lebih bagus lagi. Cuma kalau saya udahlah cukup dengan estetika yang seperti ini. Saya lebih suka yang berbatuan gini lah ibaratnya gitu. Sebenarnya mau saya kasih batu bawahnya teman-teman, cuma nanti takutnya lembab terus gitu, nggak diserap gitu, terlalu basah karena dia sering naik turun dari baknya. Terus kalau bisa jangan, saya nggak menyarankan untuk pakai kokopit ya teman-teman. Kokopit itu yang serbuk dari kelapa itu yang udah dihaluskan, itu nanti bahaya, bikin kotor teman-teman, karena dia bakal naik turun dari air, terus bawa si kokopitnya ke air, ya udah nanti keruh semua. Karena udah saya coba ya, paling aman pakai koko khas atau koko chip ya, gitu tuh. Oke, mungkin itu saja biar nggak panjang lebar videonya ya. Jadi nah itu dia udah mulai, dia pengamatan lingkungan baru ya, mungkin karena biasanya nggak ada koko khasnya, jadi mungkin dia ngamati. Oke, mungkin itu saja. Semoga konten kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mau handle salva ya, terutama Varan Salvator mau setting kandangnya seperti apa ya. Kalau saya seperti ini dengan ukuran baby biawak ya, sampai baby up kayaknya cukup lah ini ya, sampai ukuran mungkin ukuran iguana seperti itu cukup kayaknya, masih cukup. Tapi kalau udah lebih dari itu ya saya sarankan gauge-nya lebih panjang lagi ya, mungkin CB berapa ya, sampai berapa ya CB itu, 150 kalau nggak salah ya, lebih besar lagi. Atau pakai terrarium juga bisa, yang box untuk reptil itu malah lebih bagus, yang kaca itu lebih aman biar dia nggak rubbing ya. Jadi kalau mau ke bawah pun bisa itu. Nah, nyelip-nyelip di bawah, tapi dia jarang teman-teman nyelip-nyelip di bawah itu, karena biawak ini memang nggak takut sama manusia. Nah ini kalau ini tuh sama aku naik dia tuh Iqnil naik, jadi kalau dibuka langsung naik dia, mau keluar dia. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat, bye bye.